Selama kurun waktu 1,5 bulan, Satres Narkoba Polres Tuban berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 13 kasus narkoba serta mengamankan 18 tersangka. Tim Pusdokes Polri yang dipimpin oleh tenaga dokter investigasi Kepolisian Utama tingkat 2 Pusdokes Polri melakukan kunjungan kerja di Polda Sulawesi Barat. Polres Tanah Karo melaksanakan apel persiapan pengamanan dalam rangka pembukaan Aquabike World Championship 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, selama kurun waktu 1,5 bulan, Satres Narkoba Polres Tuban berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 13 kasus narkoba serta mengamankan 18 tersangka. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Presiden RI melalui penindakan penyalahgunaan narkoba. Selama kurun waktu 1,5 bulan, Satres Narkoba Polres Tuban, Jawa Timur berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 13 kasus narkoba serta mengamankan 18 tersangka. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolres Tuban, AKBP Oscar Samsudin, kegiatan tersebut dalam rangka mendukung 100 Hari Kerja Presiden RI melalui penindakan penyalahgunaan narkoba. 13 kasus pengungkapan tersebut terdiri dari 4 kasus sabu, 1 kasus ekstasi, 4 kasus pil LL, 3 kasus pil Y, serta 1 kasus karnopen. Kapolres juga mengungkapkan modus transaksi para pelaku yang sebagian besar merupakan pemain lokal, yakni dengan cara bertemu langsung dengan pelanggannya maupun dengan sistem lain. Para pelaku ini terdiri dari residivis, namun ada juga pemain baru. Dari pengungkapan tersebut, Satres Narkoba berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya sabu-sabu sebanyak 7,05 gram, pil karnopen 260 butir, ekstasi sebanyak 6,88 gram, pil LL sejumlah 2.901 butir, serta pil Y sebanyak 2.901 butir. Setelah kita datang ke sana, ternyata dia lari ke dalam, kita sudah izin kepada security untuk mencari, tetapi mereka tidak ketemu. Setelah kita cari dan ketemu, akhirnya kita kembali. Setelah kembali kita hubungi security bahwa ada orang yang di atas atap gedung itu, yang kemarin lompat jatuh itu, nah itu yang amankan adalah rekan-rekan security sana. Setelah diamankan, kita cek BB, ternyata BB-nya di atas plafon ya, genteng itu. BB-nya dan HP-nya disembunyikan di atas. Jadi kita datang ke sana, itu yang mengamankan security. Barang buktinya apa itu? Barang buktinya sabu 1,42 gram. Itu mau transaksi dengan siapa loh? Nah itu yang kita belum ketahui, namun dari hasil keterangan ini terhadap seseorang. Untuk sementara masih kami dalami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka pengedar narkotika ini dipersangkakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Sementara untuk para tersangka pengedar obat berbahaya akan dikenakan pasal 435 dan atau pasal 436 ayat 2
junto pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 1,5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Karangduwur, Kecamatan Petahanan, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka. Satres Narkoba Polres Kebumen mengamankan seorang tersangka berinisial AD, 25 tahun, warga Desa Jogosimo, Kecamatan Klirok. Pengungkapan tersangka AD bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Petanahan. Berdasarkan pengamatan serta bukti awal, polisi berhasil menangkap AD di lokasi kejadian. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 2 paket sabu, 1 unit ponsel Android, dan sepeda motor matic yang digunakan tersangka untuk operasional. AD diketahui mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya berinisial IS. Berdasarkan kesepakatan, IS menempatkan barang tersebut di titik tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Tersangka kemudian mengambilnya untuk konsumsi pribadi. Tersangka AD juga mengakui bahwa ia telah mengonsumsi sabu sejak tahun 2020. Sejak mulai kecanduan, AD mengaku menggunakan narkoba sedikitnya 4 kali dalam sebulan. Ia mengaku sabu yang dikonsumsi kerap diperoleh dari hasil judi online yang sering dimainkan. Selain kecanduan narkoba, kebiasaan berjudi yang dimiliki AD menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Tindakan ini juga membahayakan lingkungan sekitar karena mendorong meningkatnya potensi kejahatan lain yang timbul dari aktivitas kriminal ini. Tersangka AD kini ditahan di Mapolres Kebumen untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi akan melakukan pendalaman guna melacak jaringan atau pemasok narkoba lainnya di wilayah Kebumen. Akibat perbuatannya, AD dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Program Astacita, kami dari Polres Kebumen, khususnya Resat Narkoba, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba itu pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 sekitar pukul 23 di pinggir jalan Karangduwur, arah SMA 1 Petanahan, masuk Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Untuk tersangka inisial AS itu telah melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitu tindak pidana tanaman hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yaitu jenis sabu. Untuk warga masyarakat Indonesia khususnya Kebumen, apalagi dengan kebijakan pemerintah yaitu ada Astacita, kami bantu untuk mengurangi penyalahgunaan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus penusukan yang terjadi di Jalan S. Parman, Kelurahan Tompok Kersan, Lumajang pada 1 November 2024 lalu dan mengamankan 2 pelaku berinisial MH dan MA. Dalam rekonstruksi ulang yang digelar Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Zainur Rafiq menjelaskan kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Pada siang hari ini alhamdulillah sudah kita lakukan rekonstruksi terkait kejadian pada hari Jumat 1 November dini hari yang kemarin juga sempat viral kaitan dengan adanya penusukan seseorang di TKP ini. Dan alhamdulillah kejadian ini sudah bisa kita ungkap.
Kemarin pada tanggal 3 November hari Minggu, tersangka sudah bisa kita amankan. Adapun kronologis dari kejadian yang kami tadi sudah kami gambarkan, yaitu bahwa korban bersama teman-temannya pada saat itu setelah selesai dari bekerja, mereka keliling kota kemudian untuk mencari rokok dan bersama-sama nongkrong di alun-alun. Sekira pukul 1:30 rombongan korban ini bergeser ke TKP ini, yaitu untuk melakukan foto-foto. Tidak berselang berapa waktu, kira-kira di pukul 03.00 datang 2 orang menghampiri mereka, kemudian menegur dan akhirnya terjadi percekcokan yang akhirnya terjadinya penusukan. Tadi yang tergambarkan kejadiannya di rekonstruksi. Dari hasil itu kemudian kami lakukan penyelidikan. Alhamdulillah rekan-rekan dari Resmob dari Satuan Satreskrim bisa menelusuri sehingga pada hari Minggu tanggal 3 sekira pukul 2:30 bisa diamankan pelaku di rumah neneknya di salah satu desa Karanganyar di Kecamatan Rowokangkung. Ya, ini tadi yang kami lihat ini. Motifnya ini ketersinggungan karena yang bersangkutan ataupun pelaku ini sebelumnya sudah minum, ya artinya sudah mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, sehingga pada saat melihat mungkin dari rombongan korban ini ketawa-ketawa ataupun senyum pada saat pengambilan gambar ataupun foto, sehingga mereka ini tersinggung seolah mengejek yang bersangkutan. Pemirsa, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus kriminal, di mana kasus ini terdiri dari 13 kasus kriminal umum dan 4 kasus kriminal khusus. Pengungkapan kasus dipimpin oleh Kapolres Gianyar AKBP Umar pada Kamis lalu. AKBP Umar dalam rilis kasus di Kapolres Gianyar, pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Reskrim Polres dan Polsek di Gianyar ini terdiri dari kasus penggelapan dalam jabatan sebanyak 1 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 4 kasus. Selain itu juga terdapat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan dan senjata tajam sebanyak 1 kasus, tindak penipu dan penggelapan sebanyak 1 kasus serta 1 kasus penggelapan. Sementara tindak pidana kriminal khusus terdiri dari eksploitasi anak sebanyak 1 kasus dan pidana perlindungan konsumen sebanyak 1 kasus. Terdapat juga 1 kasus penjualan pakaian bekas impor sebanyak 1 kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan dari 17 kasus ini Polres Gianyar berhasil mengamankan 17 pelaku dengan sejumlah barang bukti yang saat ini diamankan di Mapolres Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada beberapa tindak pidana yang berhasil diamankan yang ada di belakang kami, yang teman-teman bisa saksikan dari berbagai macam tindak pidana. Ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada tindak pidana penggelapan, ada tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, ada tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan minuman berupa yang ada di samping yang teman-teman lihat, minuman yang oplosan atau palsu, serta pemalsuan. Pemirsa, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Moh Mukson bersama seluruh jajaran Polres TTU menggelar penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas untuk membantu korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kegiatan pengumpulan dana ini dilaksanakan di lapangan apel Polres TTU dan secara serentak dilaksanakan juga oleh seluruh polsek hingga pospol jajaran Polres TTU.
hari Rabu tanggal 13 November 2024, jajaran Polres Timur Tengah Utara melaksanakan pengumpulan dana untuk bantuan sosial bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban akibat erupsi Gunung Lewotobi yang berada di Vlottim. Mudah-mudahan kegiatan ini dan bantuan dari kami bisa memberikan pencerahan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan. Kami selaku Kapolres Timur Tengah Utara beserta seluruh staf dan bayangkari turut mendoakan semoga musibah yang terjadi di Lewotobi akan segera berakhir. Pemirsa, tim Pusdokes Polri yang dipimpin oleh tenaga dokter investigasi Kepolisian Utama tingkat 2 Pusdokes Polri melakukan kunjungan kerja di Polda Sulawesi Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.